Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, lebih dari 1,5 juta jemaah haji dari penjuru dunia bersiap melaksanakan puncak ibadah haji tahun ini. Mereka akan bergerak menuju Arafah, Musdalifah, dan Mina atau biasa disingkat Ar-Muzna. Dan pada 9 Zulhijjah 1445 Hijriah atau tepatnya pada hari Sabtu 15 Juni 2024, jemaah haji akan berangkat menuju Padang Arafah yang terletak di sebelah timur laut kota Mekah, Arab Saudi. Jemaah berangkat mulai pukul 7 pagi waktu Arab Saudi dan melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan salah satu rukun haji. Wukuf dilaksanakan sejak tergelincir matahari atau waktu zuhur sampai dengan terbenam matahari. Ya, dan malam harinya pemirsa, setelah melaksanakan wukuf di Arafah, jamaah haji akan berkumpul di Musdalifah dan menginap di sana atau biasa disebut dengan mabit di Musdalifah. Jamaah juga akan disunahkan di sini untuk kemudian mengambil 7 butir batu kerikil untuk digunakan saat lempar jumroh. Sementara untuk jemaah lansia, disabilitas, pengguna kursi roda atau yang sedang sakit, ini bisa mengikuti skema murur, yaitu hanya melintas saja alias tidak menginap. Baik, pemirsa, setelah kemudian bermalam atau mabit di Musdalifah pada 10 Zulhijjah atau 16 Juni 2024, jamaah haji akan kemudian melakukan lempar jumroh akobah dan juga tahalul ataupun bercukur ya. Ini waktu melempar jumroh akobah adalah dari mulai terbit fajar sampai terbit fajar keesokan harinya. Lalu yang paling penting juga melakukan tahalul atau bercukur yang menandakan selesainya rangkaian ibadah haji, di mana tahapan ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Baik, kemudian pada 11 hingga 13 Zulhijjah pemirsa atau tanggal 17 sampai dengan 19 Juni 2024, para jemaah haji ini akan menginap di Mina dan melempar jumroh di hari Tasyrik. Begitu. Baik, lalu pada tanggal 12 Zulhijjah atau 18 Juni 2024 dimulailah proses kepulangan nafar awal atau jamaah haji yang memilih waktu untuk meninggalkan Mina menuju Mekah lebih dahulu. Ya, selanjutnya pemirsa, yaitu tepatnya untuk kepulangan nafar akhir dimulai pada 13 Zulhijjah atau 19 Juni 2024. Ini nafar sani dari Mina ke hotel yang ada di Mekah, kembali lagi ya ke kota Mekah. Baik, pemirsa, tim iNews Media berkesempatan untuk melihat pembuatan kain kiswah ataupun penutup Ka'bah ini yang terbuat dari 120 kg emas, dan biasanya kain kiswah ini diganti setiap tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan wukuf di Arafah. Berikut informasi selengkapnya. Tim iNews Media berkesempatan mengunjungi tempat pembuatan kain kiswah untuk Ka'bah secara eksklusif. Kantor dan pabrik pembuatan kain kiswah ini berada di kawasan King Abdul Aziz, Mekah, Arab Saudi. Di dalam gedung ini, pengunjung bisa menyaksikan langsung video sejarah kain kiswah. كل 146 الهجرة وبأمر من جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه بإنشاء دار كسوة الكعبة المشرفة بمحلة إجيال بجوار الحرم الشريف. 99 عام والمملكة العربية السعودية تكسو الكعبة المشرفة بأجمل الكلف حتى بلغت تكلفة كسوة الكعبة قرابة 25 مليون ريال سعودي. سمح لي أستاذ. Dari gedung pertama, kunjungan berlanjut ke gedung kedua. Di sini merupakan tempat pemintalan kain kiswah dengan benang berwarna hitam dan putih. Benang sutra didatangkan dari Italia dengan mutu terbaik di dunia. Pembuatan kain kiswah menggunakan mesin berteknologi canggih dan khusus untuk menjahit kain kiswah saja. Hari ini kita berkesempatan mengunjungi kantor tempat pembuatan kiswah, yaitu penutup Ka'bah. Pembuatan prosesnya mencapai waktu hingga 8 bulan, membutuhkan 120 kilo benang emas dan juga 100 kilo benang perak. Prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama karena dibutuhkan ketelitian yang luar biasa. Satu huruf saja membutuhkan waktu 1 hari dalam pembuatannya.
Kain kiswa diganti setiap 9 Zulhijjah atau bersamaan dengan wukuf di Arafah yang menandai dimulainya ibadah haji. Namun sejak tahun 2022, untuk pertama kalinya, kiswa diganti pada 1 Muharram atas perintah Raja Salman. Saat diganti dengan yang baru, biasanya kiswah yang lama dijadikan souvenir kepada negara sahabat atau disimpan di kedutaan Arab Saudi di berbagai penjuru dunia. Dari Mekah, Arab Saudi, Hana Fauzi, Wahyu Triyogo, iNews melaporkan. Bersama untuk mengetahui informasi terkini jelang puncak ibadah haji, kami sudah terhubung dengan rekan Suhud Nur Fadli di Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta, Suhud. Oke, ini sudah besok ya puncak pelaksanaan wukuf di Arafah. Sejauh ini bagaimana persiapan? Waalaikumsalam, selamat siang waktu Arafah, Arab Saudi, Aldi. Masya Allah, baik. Suhud, ini besok akan pelaksanaan wukuf di Arafah. Sejauh mana persiapan untuk menampung para jamaah haji dari mulai maktab hingga kemudian tenda-tenda bagi jamaah haji seluruh dunia akan melaksanakan puncak haji di sana? Iya, Aldi, dapat saya laporkan langsung dari kawasan Arafah, Mekah, Arab Saudi. Di belakang saya, Aldi, bisa dilihat baru saja berdatangan kloter 7 dari Kabupaten Pulang Pisau, Embarkasi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang tiba di kawasan Arafah. Nantinya jemaah haji ini akan menempati 1.169 tenda di 73 maktab yang terbagi dalam 11 sektor, di mana untuk fasilitas tenda di Arafah sendiri sudah dicek fungsi dan semuanya berfungsi dengan baik, diantaranya mulai dari pendingin ruangan atau AC, stop kontak, lalu dapur, karena nantinya untuk pertama kali akan mendapatkan secara penuh selama 15 kali, di mana 6 kali diantaranya merupakan makanan siap saji, Aldi. Dapat saya laporkan juga bahwasanya untuk jemaah keberangkatan ke Arafah itu nantinya akan terbagi dalam tiga keberangkatan, Aldi, atau 3 trip. Di mana trip pertama dimulai dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi. Selanjutnya trip kedua dimulai pukul setengah 10 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Sedangkan trip terakhir dimulai dari pukul setengah 4 sampai dengan 8 malam waktu Arab Saudi. Bagi jamaah haji Indonesia, sebelum keberangkatan diimbau untuk mempersiapkan diri dengan memakai ihram dan juga membawa alat pengenal identitas diri seperti smart card atau nusuk, karena nantinya nusuk ini akan menjadi akses bagi jemaah untuk memasuki kawasan Arafah, Aldi. Dan saat ini masih ada sekira 7.000 atau 3% jemaah yang belum mendapatkan nusuk dari masyarik atau pihak pengelola ibadah haji. Tapi nggak usah khawatir, karena nantinya jemaah haji akan diperiksa secara manual dengan berbekal visa dan paspor, Aldi. Baik, Suhud, di sini, Aldi, dilaporkan lebih dari 41 derajat Celcius. Baik, Suhud, semoga persiapan menjelang wukuf di Arafah ini bagi seluruh jemaah haji di sana berjalan dengan lancar. Begitupun bagi para jemaah asal Indonesia yang akan diberangkatkan secara kloter ya di sana menuju Arafah untuk kemudian melaksanakan puncak ibadah haji. Terima kasih, Suhud Nur Fadli melaporkan dari Mekah, Arab Saudi. Selamat bertugas kembali, selamat beribadah, sehat selalu.